Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah. Kita akan menerima firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami hari ini, namun sebelumnya kami akan mendasari dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 1 ayat 3-7, yang demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Di sebuah desa ada seorang yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa demikian. Seseorang ini meresahkan keluarganya, bahkan juga meresahkan lingkungannya, karena seringkali teriak-teriak, seringkali marah-marah, seringkali mengamuk, seringkali menangis, seringkali berbicara sendiri tanpa sebab. Bahkan suatu ketika mengamuk yang luar biasa, melukai saudaranya. Oleh karena keluarga ini tidak memiliki kemampuan untuk membawa ke rumah sakit untuk mengobatinya, maka mereka berembuk di dalam keluarga itu sepakat untuk memasungnya. Selama dipasungnya, sungguh memprihatinkan kondisinya. Semakin hari semakin kurus. Kadang sakit, tidak terobati, tidak dibawa ke dokter. Kondisinya semakin menyedihkan. Suatu saat, informasi ini didengar oleh seorang pemilik sebuah panti rehabilitasi mental atau jiwa. Lalu diambilnya oleh pemilik panti rehabilitasi mental atau jiwa ini, dibawanya ke rumah rehabilitasi yang tidak jauh dari kota Solo, bahkan bisa saya katakan di pinggiran kota Solo. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama berada di rumah rehabilitasi ini, dia tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang gangguan jiwanya, mentalnya direhabilitasi.
dengan proses pemulihan, penyembuhan di tempat ini, mereka sungguh mendapatkan perhatian yang khusus. Dimandikan oleh perawat, oleh suster, sakit diobati, bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja dengan rumah sakit jiwa, dan juga diadakan kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan gereja, dan kegiatan-kegiatan keimanan yang lain. Karena rehabilitasi mental di tempat ini tidak memandang itu agama, ras, atau golongan. Semua dilayani oleh pengasuh tempat atau rehabilitasi mental ini. Perkembangannya sungguh sangat menyenangkan, sungguh sangat menggembirakan. Oleh sebab itu, yang tadinya orang yang dipasung ini perlahan perlahan beroleh kesembuhan dan pada akhirnya sembuh. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang ini sudah sembuh, dia tidak mau kembali ke rumahnya. Hanya sekali-kali saja dia pulang. Tetapi dia ingin tinggal dan membantu untuk menjadi asisten, tenaga, atau relawan, menjadi penghibur, menjadi penolong, membantu, memandikan, ya. Bahkan tidak jarang ketika ada pasien yang BAB-nya sembarangan, dia membersihkan dengan tekun dan bahkan menyanyi, menghibur orang-orang yang dalam proses penyembuhan. Inilah gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran sederhana yang melukiskan karya Allah yang penuh kasih bagi kita. Dan apa yang dapat kita lakukan bagi orang lain sebagai balasannya. Dia memelihara kita saat kita berada dalam penderitaan. Dia yang berarti Tuhan, yang memelihara kita saat kita berada dalam penderitaan dan pergumulan, serta menenangkan kita dengan kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan atau penderitaan yang kita alami. Dalam surat yang kedua oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyebut Allah kita sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ketika kita berkecil hati, tertekan atau teraniaya, Dia hadir untuk kita. Ketika kita berpaling kepadanya, berpaling kepada Tuhan dalam doa, Dia, Tuhan, menghibur kita dalam segala penderitaan. Namun ayat 4 tidak berakhir di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus yang pernah mengalami penderitaan hebat itu melanjutkan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah Bapa menghibur kita, dan setelah kita mengalami penghiburan dari Allah, kita dimampukan untuk menghibur orang lain. Nah, Bapak, Ibu, yang Saudara kasih Tuhan, Bapa yang telah menghibur kita, sumber segala penghiburan, dan kita telah mengalami penghiburan darinya, kita dimampukan untuk menghibur orang lain. Juru selamat kita yang penuh kasih, yang penuh dengan belas kasih-Nya, dan menderita sengsara bagi kita, sangat sanggup menghibur kita di tengah penderitaan dan kesusahan kita. Dia menolong kita melewati masa-masa sulit dan memperlengkapi kita untuk melakukan hal-hal yang sama.
bagi orang lain. Kiranya setiap kita terpanggil untuk menghibur bagi orang lain yang kita temui dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang terlebih dahulu menghiburkan setiap kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Tuhan, yang telah menghibur kami di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang kami alami. Tolonglah setiap kami untuk kemudian dapat menjadi penghibur bagi orang lain juga. Berikan hikmat dan pertolongan serta kuasa Tuhan, agar kami Engkau mampukan menjadi penghibur bagi orang lain. Amin.